Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Raymond Ferdinand Butar-Butar dengan NIM 2130 2050 2078 dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur dengan dosen pembimbing Pak Tio Francisco STMSC dengan judul tugas Kafetaria Kampus. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang TOR. Tugas: rencanakan kafetaria kampus yang memadukan suasana santai dan kebersamaan dalam ruang makan dan dapat dimanfaatkan untuk ruang diskusi dan santai. Definisi: kafetaria adalah restoran di mana para pembeli melayani sendiri. Kampus adalah sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi. Fungsi: 1. Sebagai tempat makan atau minum di lingkungan kampus. 2. Sebagai tempat santai atau berkumpul untuk berdiskusi antar mahasiswa. Yang ketiga, sebagai tempat bersosialisasi antar mahasiswa maupun dosen. Tujuan: yang pertama, untuk menunjang kebutuhan konsumsi baik mahasiswa maupun dosen. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat dari segi makanan maupun minuman yang higienis. Yang ketiga, untuk mempererat jalinan komunikasi atau interaksi, baik itu antar mahasiswa, antar dosen, maupun mahasiswa dengan dosen. Kesimpulan, kafetaria kampus atau kantin kampus adalah sebagai wadah yang menyediakan tempat makan, minum, bersantai, berkumpul, berdiskusi, serta tempat interaksi sosial antar mahasiswa ataupun dosen yang berada di lingkungan kampus, yang dimana para pembeli melayani sendiri, serta memberikan lingkungan yang aman dan sehat. Berikutnya fasilitas. Yang pertama, tempat makan atau meja dan bangku. Yang kedua, ada kasir atau tempat pembayaran. Yang ketiga, ada dapur. Yang keempat, kamar mandi. Yang kelima, tempat sampah. Yang berikutnya, studi literatur. Saya mengambil 3 studi literatur di sini. Yang pertama, School Canteen at Beauvoir de Vargem. Arsiteknya yaitu Cadille dan Fontoura. Luas area 242 meter persegi. Tahun pembuatan 2006. Lokasinya di Beauvoir de Vargem, Portugal. Lokasi menetapkan batas ke taman bermain di utara dan memungkinkan definisi sirkulasi baru dan koneksi antar bangunan di luar itu. Kantin diposisikan sebagai elemen penentu dari skenario baru. Garis tak terputus dan organis yang menyebabkan urutan perspektif yang berbeda, berpartisipasi dengan tujuan yang sama dalam gerakan anak-anak yang energik dan spontan. Yang kedua, Kafetaria in Ushimado. Arsiteknya yaitu arsitek Niji, luas area 144 meter persegi, tahun pembuatan 2013, lokasi di Ushimado, Jepang. Kafetaria ini bangunan satu lantai berbingkai kayu terletak di Ushimado, kota Setouchi, Prefektur Okayama, Jepang. Ini berfungsi sebagai kantin untuk perusahaan konsumsi lokal serta kafetaria untuk masyarakat setempat. Desain bangunan berfokus utama pada fungsi utamanya sebagai kafetaria bagi masyarakat lokal dan untuk membiasakan diri dengan masyarakat. Yang ketiga, Nestle New Canteen. Arsiteknya yaitu Ivan Tonsel. Luas area 1.700 meter persegi. Tahun pembuatan 2010. Lokasi pabrik Nestle, Sofia, Bulgaria. Proyek ini berkaitan dengan renovasi dan desain interior kantin pabrik Nestle yang ada di Sofia. Tugas termasuk mengembangkan proyek pada tahap konsep dan desain rinci serta BOQ dan persiapan interior. Dirancang 2010, selesai Mei 2010. Yang berikutnya, studi preseden. Dapat dilihat pada gambar yang pertama, School Canteen at Beauvoir de Vargem. Arsiteknya yaitu Cadille dan Fontoura. Lokasi di Beauvoir de Vargem, Portugal. Tahun 2006. Dapat dilihat bahan masanya. Material yang digunakan yaitu beton, kaca, bingkai kayu. Warnanya yaitu putih, hitam, dan biru. Yang kedua, Kafetaria in Ushimado. Yang arsiteknya arsitek Niji, lokasi di Ushimado, Jepang, tahun 2013. Material yang digunakan yaitu kayu, logam, beton. Warnanya coklat kayu. Yang ketiga, Nestle New Canteen. Arsiteknya Ivan Tonsek, lokasi pabrik Nestle, Sofia, Bulgaria, tahun 2010. Material yang digunakan, beton,
kaca, kanopi, warna abu-abu, coklat, dan merah. Yang berikutnya, data existing. Saya mengambil dua lokasi, yaitu Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, dan UPT TIK. Yang pertama, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Dapat dilihat pada gambar. Gambar di sini menjelaskan, yaitu gambar lokasi untuk bangunan kafeteria kampus. Di sini ada data ukuran atau ukuran lokasi. Panjang 11 meter, lebar 11 meter, luas kurang lebih 121 meter persegi. Yang kedua, di UPT TIK. Dapat dilihat pada gambar. Berikut gambar lokasi dari kafeteria. Data ukurannya panjang 20 meter, lebar 15 meter, luas kurang lebih 300 meter persegi. Yang berikutnya, di sini ada situasi site. Dapat dilihat pada gambar. Keterangan: A. Lokasi kafeteria, B. Gedung UPT TIK, C. Parkiran, D. Jalur masuk UPT TIK, dan E. Jalan Hendrik Timang. Berskala 1:500. Berikutnya site plan. Dapat dilihat pada gambar. Yang berikutnya, analisa site. A. Analisa lokasi. Dari data existing, terdapat dua alternatif, yaitu A. Prodi Teknik Sipil. Kelebihan: luas tapak yang cukup memadai. Kedua, lahan yang tidak berkontur. Kekurangan: lokasi tapak terkesan sempit karena diapit 3 bangunan. Yang kedua, B. Belakang UPT TIK. Kelebihan: luas tapak yang cukup memadai. Kedua, lahan yang tidak berkontur. Ketiga, asri, terbuka, dan sejuk. Kekurangan: terlalu banyak vegetasi. Hasil analisa. Berdasarkan hasil analisa, maka dari kelebihan kekurangan dapat dipilih UPT TIK sebagai lokasi yang paling tepat atau bagus untuk membangun kafeteria. Selain daripada kelebihan dan kekurangan site yang telah dijelaskan, lokasi ini juga diharapkan dapat menunjang dan mendukung perancangan kafeteria kampus untuk kedepannya. C. Analisa sirkulasi dan kebisingan. Dapat dilihat pada gambar. Analisa sirkulasi. Lokasi tapak yang berada di dalam kawasan UPT TIK ini memiliki lokasi sirkulasi yang terbilang cukup bagus, di mana terdapat jalur sirkulasi ke arah taman hingga ke arah kafeteria yang mudah dijangkau dan memiliki lahan yang luas yang dapat dijadikan sebagai jalur sirkulasi untuk masuk dan keluarnya para mahasiswa maupun dosen. Yang berikutnya, analisa kebisingan. Tingkat kebisingan di site UPT TIK ini tergolong rendah atau tidak terbilang bising. Terdapat 2 sirkulasi. Garis yang hijau menandakan tingkat kebisingan yang rendah sampai tidak ada. Garis yang merah menandakan tingkat kebisingan sedang sampai ke tinggi. Pada zona merah, yaitu zona jalan raya atau berlangsungnya kesibukan mahasiswa, dosen maupun masyarakat sekitar, kebisingan memang terbilang cukup bising, tetapi kafeteria sudah berada jauh dari dan tidak terlalu berpengaruh. Yang berikutnya, analisa vegetasi. Di sini vegetasinya adalah pohon ketapang dan jenis pohon-pohon lainnya. Yang berikutnya, analisa hujan. Di daerah Palangkaraya ini memiliki intensitas hujan yang cukup tinggi. Solusinya, untuk mengurangi curah hujan yang cukup tinggi, pada lokasi tapak diperlukan penyerapan air dengan pembuatan drainase. Yang berikutnya, analisa matahari. Dapat dilihat pada gambar. Pada pagi, cahaya matahari maksimum berada di arah timur, sehingga menerima cahaya langsung. Cahaya pagi sampai siang relatif terik, sedangkan sore tidak terlalu. Solusinya, yang pertama, penataan vegetasi untuk mereduksi panas cahaya matahari, agar bangunan yang kena tidak mendapat cahaya panas langsung. Yang kedua, penggunaan kanopi pada bagian teras kafeteria, agar tidak menerima cahaya secara langsung. Yang berikutnya, ada analisa angin. Dapat dilihat pada gambar. Angin di Indonesia umumnya hanya ada 2. Yang pertama, angin berhawa sejuk dari barat daya menuju timur laut.
Yang kedua, angin berhawa panas dari timur laut menuju barat daya. Biasanya di Kota Palangkaraya, sewaktu-waktu akan ada angin yang berhembus kencang, tetapi karena di sekitar tampak banyak pepohonan, maka akan melindungi bangunan. Yang berikutnya ada konsep desain. Dapat dilihat di sini ada 3 konsep desain. Yang pertama, transformasi bentuk. Bentuk awal. Bentuk awal dari kafetaria ini adalah balok persegi panjang. Dapat dilihat pada gambar. Konsep desain pertama ini menggunakan material beton, kayu, baja holo, dan kaca. Fasilitasnya yaitu kasir, dapur, WC, tempat duduk dan meja, AC, dan tempat sampah. Konsep warna. Konsep warna dari kafetaria ini dapat dilihat di sini. Yang kedua, konsep desain yang kedua, transformasi bentuknya, bentuk awal. Bentuk awal dari kafetaria ini berbentuk dari balok persegi juga, dapat dilihat pada gambar, bahan masanya. Material yang digunakan, beton, senggal valum, kaca, dan kayu. Fasilitasnya, kasir, dapur, WC, tempat duduk, dan meja, AC, dan tempat sampah. Konsep warnanya dapat dilihat di sini. Transformasi bentuk dari konsep desain ketiga, bentuk awalnya berupa balok persegi panjang juga. Bahan masanya dapat dilihat dari sini, ada atap, sisi belakang, sisi samping, kanan, kiri. Material yang digunakan kafetaria ini yaitu beton, baja, kaca, kayu, serta fasilitasnya yaitu kasir, tempat duduk dan meja, toilet, AC, dan tempat sampah. Konsep warnanya dapat dilihat juga. Yang selanjutnya, di sini ada potongan, dapat dilihat pada gambar, potongan AA, skala 1:100, dapat dilihat pada gambar, tinggi bangunan yaitu tinggi dari keseluruhannya 3,5 meter, atap menggunakan atap beton, plafonnya menggunakan plafon gipsum, dapat dilihat pada gambar. Potongan BB skala 1:100. Yang berikutnya ada gambar perspektif interior, dapat dilihat pada gambar, dan eksterior juga dapat dilihat pada gambar. Yang berikutnya detail arsitektur. Pemilihan bahan material. Semen berfungsi sebagai alat perekat batu-batu dan pasir agar menjadi keras atau kokoh. Yang berikutnya, kedua, pasir sebagai bahan campuran beton. Ketiga, besi beton sebagai rangka konstruksi. Yang keempat, besi holo sebagai tiang, pagar, dan penahan kanopi. Dapat dilihat pada gambar, di sini ada tiang besi holo untuk penopang kanopi dan sebagai tiang pagar. Sini ada kaca yang berukuran 5 mm untuk jendela. Dan berikutnya ada kanopi untuk bagian atas teras. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.